bisa bertemu dengan kalian secara online. Wah, bagaimana kabar kalian di rumah? Adik-adik sudah mandi belum? Wah, sudah mandi ya? Harum. Sudah makan belum? Siapa yang sudah makan, angkat tangan. Wah, lo lihat banyak yang sudah angkat tangan. Sudah kenyang. Sudah siap belum? Hah? Sudah siap apa? Adik-adik sudah siap untuk ikut undangan dari Tuhan. Undangan apa? Ya adik-adik bersyukur karena setiap adik-adik yang ikut sekolah minggu itu artinya adik-adik menerima undangan dari Tuhan untuk memuji, untuk menyembah, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau mendengarkan undangan dari Tuhan. Hari ini undangannya diambil dari kitab Mazmur. Mazmur 118 ayat 24. Dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Adik-adik, Tuhan ingin kita datang dengan hati yang bersukacita. Jangan dengan ngambek atau marah-marah di pagi-pagi, di pagi hari ya. Tetapi Tuhan ingin kita mau bersukacita. Meskipun kalian lagi sedih, lagi sendirian, lagi
karena Tuhan yang memberi sukacita. Hari ini kita mau berdoa dulu ya. Kita memohon Tuhan memimpin kita di dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami bisa berkumpul secara online. Tuhan, kami sangat bersyukur di tengah-tengah kondisi saat ini, Tuhan masih mengundang kami untuk bisa beribadah kepadamu. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu memohon Tuhan memimpin dan juga mengampuni kami. Karena seringkali kami juga menjadi anak-anak yang suka tidak taat kepada papa mama, suka berantem. Ampuni kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyucikan, menguduskan kami. Dan kami mau ikut ibadah hari ini. Tuhan berikan kami semangat, sukacita. Meskipun mungkin kami ada yang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang sedang sendirian. Tuhan tolong pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita sambut sekolah minggu pagi ini dengan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan husband hidup. Sekali lagi adik-adik, sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan husband Adik-adik, tahu nggak? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang kuat, dan yang besar. Dialah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia juga yang menciptakan kita manusia. Dia adalah Allah yang menghentikan badai. Wah, pernah dengar ceritanya? Dia yang membangkitkan orang mati. Dan dia juga yang terbesar adalah dia menebus dan menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Adik-adik, besar bukan perbuatan Tuhan, sebab dia adalah Tuhan Allah yang apa? Yang terhebat, terkuat, dan terbesar. Karena itu dia perlu mendapatkan pujian dari kita. Kita mau katakan, Tuhan kita Allah yang kuat, hebat, dan besar. Itulah
kita itu Tuhan yang besar, kuat. Ada suara handphone nih. Wah, ada suara notif yang masuk. Wah, adik-adik, ternyata banyak berita yang masuk nih. Sekarang ini banyak kejadian yang bikin kita sedih ya. Karena penyakit COVID-19 ini banyak orang jadi sakit. Banyak orang juga meninggal. Wah, mungkin ada juga nih adik-adik yang sedang sakit COVID-19 ya. Atau orang tua ya. Atau saudara kalian juga kena COVID. Wah, gimana ya adik-adik? Wah, tapi adik-adik kalian tahu tidak? Ya, meskipun begitu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan hati kita. Dia Allah yang setia. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Nah, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini adik-adik. Ya, biarpun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama, meskipun COVID melanda kita, tetap Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ada satu lagu, yuk kita nyanyikan sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk kita berdiri adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini. Setiap hari untuk berdoa dan membaca Alkitab. Kita perlu loh setiap hari. Ya, kenapa ya? Supaya kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Supaya kita semakin bertumbuh iman percayanya kepada Tuhan. Adik-adik, seperti lagu ini yang mengingatkan kita baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya.
adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan persembahan kalian kepada papa atau mama nanti ditransfer ke gereja. Adik-adik, Lause punya rahasia loh. Iya, Lause mau kasih tahu nih bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang ajaib. Kenapa bisa ajaib ya? Karena firman Tuhan itu bisa menguatkan, bisa mengingatkan, dan bisa menghibur hati kita. Lause jadi teringat pada waktu itu Lause sedang sakit. Lause mau operasi dan Lause merasa takut. Belum pernah Lause dioperasi. Nah, ketika rasa takut itu datang, tiba-tiba Lause teringat Mazmur 23 yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Tahu nggak adik-adik, ketika Lause ingat akan firman itu, hati Lause jadi tenang, hati Lause jadi damai. Ternyata firman itu memberi kekuatan, menjadikan Lause jadi berani. Sungguh adik-adik, penting sekali kita baca firman Tuhan dan menghafalkan ayat hafalan. Sehingga suatu saat, kalau ketika kalian membutuhkan, kalian akan ingat firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu secara ajaib akan memberikan kekuatan. Mari kita mau nyanyikan satu lagu Firman Ajaib. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sekali lagi, kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Nyanyikanlah lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan tentang firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. 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 Adik-adik, siapkan hati kalian, jangan kemana-mana. Tetap duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini pupuknya nanti kacang hijaunya nggak usah kacang hijaunya harus ditutupin pakai tanah kan, Mam? Kita kasih siram ya, udah cukup. Aku mau kacang hijau. You stand accused of heresy, teaching what is against Mother Church. I have neither written nor taught anything contrary to the Holy Scriptures. You break the laws of our church. Only when the Church breaks the laws of God. So, you set yourself above the authority of the church. By God's grace, I am a servant of the Church, insomuch as the Church serves God.
by your interpretation. By plain understanding of the Holy Scriptures. Your writings are smuggled into the hands of the common people. The holy word of God in common language. If the people seek the Scriptures, it is only because their soul is hungry. Recant! Confess your fault! Renounce your writings. Perhaps you shall be spared. I cannot but do as my conscience dictates. Admit your guilt! I cannot but do as my conscience dictates. Then you shall burn! Then I shall burn. William Tyndale, you are charged with heresy, in that you have translated and distributed the Holy Scriptures in the English language, which is in direct violation of both state and church. You have denied the authority of the one true church and are sentenced to be executed by burning. May God have mercy on your soul. Lord, feed your sheep. Lord, open the King of England's eyes. Open the King of England's eyes! William's death seemed like a terrible defeat, but within 2 years his dying prayer was wonderfully answered. King Henry ordered that every church in England make a copy of the English Bible available for public reading. Every church, Father. Every church! So you see, you and I can read God's word now because of the sacrifice that William and others made for us. Others like... Grandfather. Yes, Grandfather. And other brave people like them who loved God's word. Grandfather taught me, everyone who hears God's words and puts them into practice is like a... Wise man who built his house on the rock. Yes. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation at the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams... If God spare my life, I will cause a ploughboy to know more scripture than the average priest. William Tyndale's work became the foundation for later editions of the Bible and has influenced our English Bible translations down to this day. The translation of the Bible into the many languages of the world is one of the great success stories of the Christian Church. Today, over 6 billion people now have some portion of the Scriptures in their native tongue. That leaves about 380 million people worldwide without a Bible translation.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita bisa berkumpul kembali dan saat ini kita waktunya akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, lalu Sekristanti pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji Tuhan, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami bisa duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat film tentang seorang tokoh ya. Adik-adik tahu nggak nama tokohnya itu siapa? Nama tokohnya adalah William Tyndale. Siapa? William Tyndale. Nah, William Tyndale ini adalah seseorang yang telah menerjemahkan atau mengubah bahasa Alkitab dari aslinya menjadi bahasa Inggris. Nah, adik-adik, waktu itu William Tyndale melakukan terjemahan atau mengubah bahasa Alkitab asli menjadi bahasa Inggris di tahun 1525. Adik-adik, pada waktu itu raja-raja dan para tokoh-tokoh gereja itu tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh William Tyndale. Lalu raja-raja dan mereka orang-orang yang tidak suka dengan William Tyndale ini, mereka berencana untuk menghukum William Tyndale. Kira-kira apa yang mereka lakukan ya adik-adik? Mereka itu mengikat William Tyndale, lalu setelah itu William Tyndale dibakar. Dibakar itu pakai api adik-adik. Nah, bukan pakai air ya. Nah, dibakar pakai api. Setelah itu Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga ikut dibakar adik-adik. Ribuan Alkitab yang dibakar pada waktu itu. Kasihan ya adik-adik William Tyndale. Padahal William Tyndale itu sudah membantu orang-orang agar orang-orang bisa mengerti bahasa Alkitab dalam bahasa mereka gitu ya, ke dalam bahasa Inggris. Tetapi malah mereka nggak mau, mereka nggak suka. Mereka malah membakar William Tyndale dengan Alkitab yang sudah diterjemahkan. Nah adik-adik, meskipun Alkitab dibakar pada waktu itu, tetapi firman Tuhan yang ada dalam Alkitab itu kekal dan tetap untuk selama-lamanya ya adik-adik. Meskipun kertas yang di Alkitab ini bisa dibakar pakai api, terus kalau kena air bisa jadi basah, terus tulisannya jadi nggak jelas, nggak bisa dibaca, bisa luntur. Setelah itu bisa juga terobek, jadinya sobek Alkitabnya. Tetapi adik-adik tahu nggak kalau firman Tuhan itu tetap selama-lamanya, kekal selama-lamanya, dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti kita sudah menjadi remaja kayak Koko Cece, terus menjadi orang dewasa seperti Mami Papi, firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1. Adik-adik kalau yang punya Alkitab, ambil Alkitabnya terus dibaca ya. Kita mau membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-25. Sudah ketemu belum adik-adik? Yuk kita membaca secara bersama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.
Nah, adik-adik, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi meskipun tadi nih orang-orang yang gak suka itu membakar Alkitab atau mereka membuang Alkitab dan lain sebagainya, tetapi firman Tuhan itu tetap ada selama-lamanya. Buktinya apa adik-adik? Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya di dalam Alkitab itu, kalau Tuhan Yesus itu, Tuhan itu mengasihi kita. Nah, Tuhan itu mengasihi kita dengan cara apa adik-adik? Dengan cara Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman maut. Nah, selain itu adik-adik, siapa di sini adik-adik yang baru masuk ke sekolah? Angkat tangannya. Wah, untuk adik-adik yang baru masuk ke sekolah, Tuhan juga sanggup untuk menolong adik-adik. Meskipun adik-adik belum tahu caranya membaca, caranya menulis, terus belum tahu caranya menggambar, dan lain sebagainya, tetapi Tuhan sanggup untuk menolong adik-adik. Terus siapa adik-adik di sini yang baru naik kelas? Angkat tangannya. Oh, banyak sekali adik-adik yang baru naik kelas ya. Nah, Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan selalu setia memimpin kita adik-adik. Di 1 tahun yang akan datang ini, Tuhan berjanji untuk setia memimpin kita, memberkati kita sepanjang tahun ini. Nah, adik-adik, ada 2 hal pokok yang kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama tadi, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Nah, selain itu adik-adik, ketika kita sudah tahu bahwa firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan juga mau bahwa kita harus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi ketika kita sudah tahu nih firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan dari lause-lause, mungkin juga dari mami papi kita. Selain itu, Tuhan juga mau kita melakukannya. Contohnya bagaimana adik-adik? Contohnya kita juga harus mengasihi sesama kita. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Mengasihi sesama itu misalnya nih, kita tidak berantem sama Dede, sama Koko, sama Cece. Terus selain itu kita juga harus mau membantu mami papi. Caranya bagaimana? Kita masih kecil kok disuruh membantu mami papi. Misalnya kayak gini nih, waktu mami papi menyuruh kita buat mandi, nah kita juga harus cepet-cepet mandi. Terus waktu kita disuruh makan, ya udah kita harus makan dengan baik. Terus habis gitu harus dihabisin. Nah, selain itu, di saat kita sudah selesai main, kita juga harus beresin mainannya. Itu namanya kita membantu mami papi ya adik-adik. Nah, jadi itulah contoh bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, selain itu kita juga bisa berdoa buat mami papi, buat Koko, Cece, buat Dede, dan berdoa juga buat teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Nah, Tuhan mau kita melakukan hal itu, berdoa buat teman-teman kita yang sedang kesusahan, sedang sakit, menolong teman-teman kita mungkin yang kita lakukan bisa menolong mereka. Adik-adik, firman Tuhan sampai di sini ceritanya ya. Dan sekarang waktunya kita akan membaca ayat hafalannya seperti yang sudah kita hafalkan minggu-minggu lalu. Ada yang masih ingat ayat hafalan diambil dari mana adik-adik? Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kita ulangi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat
Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini, adik-adik bisa lihat dari lause-lause yang sudah dibagikan ya melalui WhatsApp group. Nanti adik-adik bisa minta tolong Mami Papi untuk mengerjakannya bersama dengan adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.